Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan dari kelas 2019B BP 190111065. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tahap perkembangan ovarium. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin juga sudah mulai memproduksi sel telur. Saat janin bayi perempuan berusia 5 bulan, oogonium berbanyak diri dengan cara mitosis hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Sayangnya, jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Dari semulanya berjumlah lebih dari 7 juta oosit primer, semenjak dilahirkan oosit primer hanya tersisa sekitar 1-2 juta saja. Sel telur ini juga akan berhenti berkembang sementara sampai Anda memasuki usia pubertas. Nah, setelah masa pubertas inilah oogonium akan aktif bekerja lagi mengikuti siklus menstruasi Anda. Kemudian tahapan oogenesis di ovarium. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis ini adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis, keduanya yang menghasil otit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Otit ini akan berkembang menjadi ovum. Apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma, otit ini akan berkembang menjadi ovum. Apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma, proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi otit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan Anda juga akan mengalami menstruasi. Kemudian itu memahami proses ovulasi wanita. Ketika ovum dan inti nukleus sudah siap melebur menjadi satu, maka sel telur akan matang dan bersiap untuk dikeluarkan. Peristiwa pengeluaran sel telur inilah yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi ini terjadi setiap bulan. Ketika seorang wanita mengalami ovulasi, maka hanya akan ada satu sel telur saja yang matang. Kemudian ada beberapa tahapan ovulasi perlu kita ketahui, yaitu diantaranya yang pertama ada periovulatory. Ini adalah tahapan ketika lapisan sel telur mulai dilapisi dengan lendir dan bersiap untuk bergerak keluar menuju rahim. Di sisi lain, rahim pun sudah mempersiapkan diri untuk menerima telur, sehingga dinding-dindingnya akan menebal. Kemudian yang kedua itu ovulasi. Pada tahap ini, ada enzim khusus yang dimiliki tubuh untuk membentuk lubang agar mudah sel telur bergerak melalui tuba Fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan indung telur ke rahim. Telur yang matang akan masuk ke dalam saluran pembuahan, ke saluran tersebut dan melewatinya hingga mencapai rahim. Dalam tahap ini biasanya terjadi pembuahan.
Pembuahan itu pertemuan sel telur dan sel sperma terjadi di tuba falopi dan dapat berlangsung sekitar 24 hingga 48 jam. Kemudian yang ketiga yaitu postovulatory. Jika telur berhasil dibuahi oleh sperma, telur itu akan langsung ditanam tumbuh di dinding-dinding rahim dengan bantuan luteinizing hormon. Akan tetapi jika pembuahan tidak terjadi, maka telur dan dinding rahim yang sudah menebal ini akan meluruh. Dinding rahim sendiri dipenuhi dengan pembuluh-pembuluh darah, sehingga jika dinding tersebut meluruh akan keluar darah dari vagina. Nah, saat inilah Anda mengalami menstruasi alias datang bulan. Kemudian berbagai hormon yang mempengaruhi ovulasi. Pada proses ovulasi, hormon reproduksi yang dikenal sebagai hormon GnRH dilepaskan dari hipotalamus otak. Hormon ini bertugas untuk merangsang pelepasan dua hormon reproduksi utama lainnya seperti follicle stimulating hormone dan hormon luteinizing dari kelenjar pituitari di otak. Follicle stimulating hormone ini berfungsi untuk menstimulasi pematangan folikel di ovarium. Sementara itu, LH bertugas untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang keduanya memicu ovulasi. Hormon estrogen dan progesteron juga menyebabkan dinding rahim menjadi tebal untuk menciptakan tempat perkembangan sel telur yang sudah dibuahi. Kemudian sel telur akan memilih sperma mana yang boleh mencapainya. Sel telur sering digambarkan sebagai pemain pasif yang hanya menunggu sperma pertama datang dan masuk ke dalamnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sel telur memiliki peran yang jauh lebih besar dari perkiraan tersebut, karena sel telur ternyata cukup pemilih. Ya, sel telur sebenarnya akan memilih sperma mana yang boleh memasukinya. Studi ini juga menunjukkan bahwa sel telur akan menjerat sperma yang sudah dipilihnya di permukaan mereka. Akibatnya, sperma tidak memiliki pilihan lain. Saat sperma yang sudah terpilih masuk ke dalamnya, lapisan luar sel telur akan mengeras untuk mencegah sperma lain memasukinya. Nah, di saat inilah satu sel sperma akan bertemu dengan sel telur atau dikenal dengan terjadinya proses pembuahan. Selanjutnya itu siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada setiap wanita itu berbeda-beda. Bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Kemudian, ada hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi ini dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Hormon yang dimaksud itu ada estrogen. Estrogen yaitu hormon yang diproduksi pada ovarium ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Kemudian itu ada progesteron. Progesteron ini merupakan hormon bekerjasama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Kemudian itu hormon pelepas gonadotropin. Itu diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon pelutein. Kemudian itu ada hormon pelutein atau luteinizing hormon. Yaitu sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Kemudian yang terakhir itu ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama itu menstruasi.
Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml pada tiap siklus. Pada hari pertama hingga hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak pada saat ini. Biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Nyeri pada bagian perut yang juga kerap dirasakan pada hari-hari pertama menstruasi dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim. Kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi terjadi. Adapun kontraksi yang kuat dalam rahim dapat menyebabkan suplai oksigen ke rahim tidak berjalan dengan lancar. Karena kekurangan asupan oksigen inilah kram atau nyeri perut dirasakan selama menstruasi. Meski menyebabkan rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebetulnya berfungsi membantu mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesterone. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel di dalam ovarium. Jadi dari beberapa folikel berkembang, hanya ada satu folikel yang harus berkembang akan memproduksi estrogen. Selama menstruasi inilah hormon estrogen Anda akan berada pada tingkatan yang rendah. Maka tak heran jika secara emosional Anda lebih mudah untuk marah ataupun tersinggung selama masa menstruasi. Kemudian fase kedua yaitu praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi ini, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama. Tetapi ternyata masa ovulasi tiap wanita tidaklah sama, tergantung kepada siklus menstruasi masing-masing. Ada beberapa faktor seperti penurunan berat badan, stres, sakit, diet, dan olahraga. Jika Anda sedang berencana memiliki momongan, ada baiknya Anda melakukan hubungan intim dengan suami pada masa praovulasi hingga ovulasi, sebab ini adalah waktu terbaik yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Di samping itu, sperma dapat bertahan kurang lebih selama 3-5 hari di dalam rahim. Kemudian fase ketiga itu ada pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin menebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau disingkat dengan PMS, seperti pembuahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik, seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron jika tidak terjadi pembuahan. Kadar progesteron dan estrogen akan menurun, lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Terkadang bisa muncul gejala keputihan sebelum haid akibat perubahan hormon menjelang menstruasi. Terkadang pendarahan dari vagina juga bisa jadi menandakan pendarahan implantasi yang gejalanya serupa dengan menstruasi. Jika Anda mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, menstruasi lebih dari 7 hari, atau tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan secara berturut-turut, segera konsultasikan kepada dokter kandungan. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi Anda. Dengan begitu, kejanggalan yang muncul pun bisa segera dideteksi dan diberikan penanganan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama itu skrotum.
Skrotum adalah kantong longgar yang tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh pada suhu optimum untuk reproduksi spermatozoa. Pertama, dua kantong skrotal. Setiap skrotal berisi otot testis tunggal dipisahkan oleh septum internal. Kemudian otot dartos adalah lapisan serabut dalam fasia dasar yang berkontraksi untuk membentuk kelarutan pada kulit skrotal sebagai respon terhadap udara dingin atau eksitasi seksual. Yang kedua itu testis. Testis ini adalah organ lunak membentuk oval dengan panjang 4 cm sampai 5 cm, 1,5 inci sampai 2 inci dan berdiameter 2,5 cm. Kemudian yang ketiga itu duktus pada saluran reproduksi laki-laki. Itu membawa sperma matur dari testis ke bagian eksterior tubuh. Dalam testis, sperma bergerak ke lumen tubulus seminiferus, kemudian menuju ke tubulus recti atau tubulus lurus. Dari tubulus recti, sperma kemudian menuju jaring-jaring kanal rete testis yang bersambungan dengan 10-15 duk tubulus eferen yang muncul dari bagian atas testis. Kemudian epididymis adalah tuba terlilit yang panjangnya mencapai 20 kaki atau 4 meter sampai 6 meter yang terletak di sepanjang sisi posterior testis. Bagian ini menerima sperma dari ductus efferens. Epididymis menyimpan sperma dan mampu mempertahankannya sampai 6 minggu. Selama 6 minggu tersebut, sperma akan menjadi motil, matur sempurna, dan mampu melakukan fertilisasi. Selama eksitasi seksual, lapisan otot polos dalam dinding epididymal berkontraksi untuk mendorong sperma ke dalam ductus efferens. Kemudian yang keempat itu kelenjar aksesoris. Pasang vesikel seminalis adalah kantong terkonvolusi atau berbelok-belok yang bermuara ke dalam ductus ejakulator. Sekretnya adalah cairan kental dan basah yang kaya akan fruktosa berfungsi untuk memberi nutrisi dan melindungi setengah lebih sekresi vesikel seminalis adalah semen atau cairan sperma yang meninggalkan tubuh. Kemudian kelenjar prostat menyelubungi uretra saat keluar dari kandung kemih. Sekresi prostat bermuara ke dalam uretra prostatik setelah 15 sampai 30 duktus prostatik. Prostat mengeluarkan cairan bisa menyerupai susu yang menetralisir asiditas vagina selama senggama dan meningkatkan motilitas sperma yang akan optimum pada pH 6 sampai 6,5. Kemudian sepasang kelenjar bulbouretral atau covert adalah kelenjar kecil yang ukuran dan bentuknya menyerupai kacang polong. Kelenjar ini mensekresi cairan basah yang mengandung mukus ke dalam uretra penis untuk melumasi dan melindungi serta ditambahkan pada semen. Kemudian yang kelima itu penis. Penis terdiri dari 3 bagian, ada akar, badan, dan glans penis yang besar yang banyak mengandung ujung-ujung saraf sensorik. Organ ini berfungsi untuk tempat keluar urin dan semen serta sebagai organ kopulasi. Yang pertama itu kulit penis tipis dan tidak berambut kecuali di dekat akar korban. Prepusium atau kuluk adalah lipatan sekular kulit longgar yang merentang menutupi glans penis kecuali jika diangkat melalui sirkumisi. Corona adalah ujung proksimal glans penis. Kemudian badan penis dibentuk dari 3 massa jaringan erectus cylindris, 2 corpus cavernosum, dan 1 corpus spongiosum ventral di sekitar uretra. Jaringan erektil adalah jaring-jaring ruang darah irregular atau venous sinusoid yang diperdarahi oleh arteriol aferen dan kapilar. Digrainase oleh venula dan dikelilingi jaringan rapat yang disebut tunica albuginea. Kemudian corpus cavernosum dikelilingi oleh jaringan ikat rapat yang disebut tunica albuginea. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan perkembangan sperma. Adapun maksud dengan spermatogenesis ini adalah proses di mana sel-sel germinal primordial pria yang disebut spermatogonium menjalani meiosis dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut spermatozoa. Tempat spermatogenesis
Ini terjadi di testis. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikan. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogonia dan sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula dileidik yang mensekresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama itu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium dalam melakukan spermatogenesis. Yang kedua itu hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron atau suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis ini secara rinci, pada awal fase spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid. Secara mitosis, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Kemudian tahap spermatogenesis. Yang pertama, spermatogonium, yaitu tahapan spermatogonium yang bermeiosis menjadi spermatid primer. Proses ini dipengaruhi oleh sel Sertoli dengan sel Sertoli yang beri nutrisi pada spermatogonium sehingga dapat berkembang menjadi spermatotid. Merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 kromatid. Kemudian yang kedua, tahapan meiosis merupakan tahapan spermatosit primer bermitosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan langsung terjadi meiosis 2, yaitu pembentukan spermatid dari spermatosit sekunder. Kemudian yang ketiga itu tahapan spermiogenesis, merupakan tahapan terakhir pembentukan spermatozoa, di mana terjadi transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa. Setelah terbentuk spermatozoa, sperma ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala sperma, leosperma, dan ekosperma. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga bisa jadi bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.